Harga rumah semakin tidak keran terjangkau. pemasukan yang bisa kalian dapat. Bagaimana solusinya? Selain kalian bekerja, Simak video ini sampai habis ya. adapun 7 diantaranya saya akan bagi dua. Untuk bagian pertama, tidak memerlukan modal, hanya cukup dengan ide. Untuk bagian pertama, yang hanya membutuhkan modal ide atau keahlian yang kita punyai, yang pertama adalah earned income, di mana itu hasil dari kerja kita. Misalkan kita jadi karyawan, jadi dokter. Yang kedua, itu ada yang namanya profit income. Untuk yang profit income itu adalah hasil dari kita berjualan. Kita bisa buka old shop, bisa buka dagang di tetangga-tetangga atau di tempat-tempat terdekat, atau lewat media sosial Facebook atau Instagram. Itu sumber penghasilan kedua. Untuk yang ketiga itu royalty income. Jadi untuk yang ketiga ini adalah sebuah karya, hasil dari karya kita yang kita bukukan, bisa berupa novel, film, atau video YouTube, atau video yang bisa menghasilkan, atau bisa jadi inovasi yang kita patenkan. Jadi setiap kita mendapatkan royalti, jadi kita akan dapat dari sumber penghasilan tersebut. Misalkan kalau dalam produk kemasan ada sobekan kecil, itu sudah ada patennya. Sobekan kecil yang memudahkan kita untuk menyobek satu bungkus. Setiap produk yang menggunakan hak paten itu, dia harus menyumbangkan royaltinya kepada pemilik paten. Dan kebetulan pemilik paten untuk sobekan plastik itu di Jepang. Untuk bagian kedua, kita perlu membedah income dari sisi yang memerlukan modal dan pengalaman. Ada 4 bagian yang akan kita bahas. Kita sudah membahas 3 tadi, sumber penghasilan. Sekarang kita membahas yang sumber penghasilan yang keempat. Penghasilan yang keempat adalah interest income. Interest income dihasilkan dari modal yang kita tanam di satu lembaga keuangan yang itu akan bisa menghasilkan. Contohnya apa? Megawati Lending, reksadana, atau deposito, di mana dari setiap hasil yang kita peroleh dari income tersebut itu dinamakan dengan interest income. 5 adalah cash flow income. Cash flow income didapat dari aset yang kita berdayakan. Misalkan kita punya mobil, kita rentalkan, itu merupakan cash flow income. Atau rumah yang kita sewakan, atau kita punya usaha yang kita franchise-kan, di mana aset-aset tersebut akan produktif menghasilkan kerja yang akhirnya memberikan keuntungan bagi kita. Itu cash flow income. Yang keenam adalah capital gain income. Apa itu capital gain income? Aset yang kita jual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Contohnya, kita beli rumah di harga 500 juta. 5 tahun kemudian kita jual di angka 700 juta. 200 juta dari kenaikan properti tersebut adalah capital gain income. Atau saham yang kita beli misalnya Rp1.000. Pada 10 tahun mendatang harga saham tersebut sudah Rp15.000. Berarti saham tersebut sudah naik 15 kali lipat. Itulah capital gain income yang bisa kita dapat dari aset-aset yang kita miliki. Yang terakhir adalah dividend income. Dividend income adalah hasil dari profit suatu usaha atau saham yang kita miliki yang kita dibagikan oleh pemilik saham. Jadi dividend income itu ketika kita memiliki saham di satu perusahaan, baik lewat pasar uang ataupun secara langsung ke perusahaan, atau kita punya saham di perusahaan yang telah kita dirikan, kita ketika perusahaan tersebut profit, kita akan mendapat hasil dari dividen. Itulah ketujuh keran pemasukan yang kita bisa ketahui saat ini. Semoga kalian sudah memiliki di antara 7 tersebut. Kira-kira kalian sudah memiliki yang mana? Semakin banyak, semakin bagus. Sudahkah kamu berani menghasilkan income tambahan selain kamu bekerja? Terus ikuti video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Salam anak proyek.